Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Sam. Di video kali ini kita akan bahas paket kebijakan pemerintah ya guys ya. Paket kebijakan pemerintah yang menurut gua ini lagi bikin sebuah paket yang cukup menarik ya guys ya. Paket ini combo ya guys ya. Menteri Keuangan ini narik dana 200 triliun dari BI itu untuk ditempatkan di bank-bank himbara ya, yang untuk disalurkan ke masyarakat dengan bunga yang mungkin cukup rendah ya guys ya. Nah guys, selain itu ya, BI ternyata juga menurunkan suku bunga gitu guys ya. Jadi ini mah combo ya. Jadi moneter itu ngasih suku bunga, menurunkan suku bunga, fiskal itu membantu dengan penempatan dana ya. Ditambah lagi guys, ada kebijakan yang ketiga, itu adalah Menteri Keuangan itu juga menghapuskan pajak untuk penghasilan di bawah 10 juta ya guys ya. Ini akan, menurut gua ya guys ya, menurut prediksi gua akan membuat ekonomi di Indo ya untuk tahun depan ini bakalan sangat bergairah ya, sangat cepat gitu loh guys ya, akan bertumbuh. Tapi ya tentunya guys, tentunya ketika ekonomi bertumbuh, kalian tahu yang akan selanjutnya terjadi apa? Selanjutnya yang terjadi ketika ekonomi tumbuh dengan cepat adalah inflasi ya guys ya. Nah, inflasi ini adalah sahabat dari investor seperti kita guys ya. Karena ketika inflasi, harga-harga naik guys. Harga-harga itu naik, tetapi guys, aset kita juga ikut naik gitu loh guys ya. Contohnya, lu beli rumah ya. Sekarang ya, ketika inflasi, sewa rumah lu itu pasti naik gitu loh guys ya. Sewa rumah lu naik, harga rumah lu juga naik. Karena harga-harga memang naik secara keseluruhan. Begitu pula dengan saham tentunya ya guys ya. Jadi ketika inflasi ya, harga-harga naik, perusahaan-perusahaan dividennya juga ikut naik ya. Harga-harga perusahaan juga ikut naik gitu loh guys ya. Jadi inflasi itu akan membuat harga-harga naik, dan pemerintah biasanya nanti akan mulai menurunkan ya, mendinginkan dengan mulai menaikkan suku bunga dan mulai mengurangin insentif pajaknya, mulai dikurangin. Hal seperti itu tujuannya untuk mengurangi uang beredar, tujuannya akhirnya adalah untuk mendinginkan ekonomi supaya inflasinya nggak terlalu tinggi gitu loh guys ya. Tapi gua perlu informasikan ke lo bahwa inflasi itu adalah our friend ya, teman kita ya. Para investor seperti kita itu butuh inflasi gitu guys ya, untuk menggandakan atau mempercepat perkembangan aset kita gitu loh guys ya. Nah guys, Mr. Purbaya ini guys, menurut gua ini lumayan agresif ya guys ya. Sepertinya pemerintah itu pengen cepet-cepet gitu loh guys ya, pengen cepet-cepet untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita ini agak unik ya guys ya. Pertumbuhan ekonomi kita ini banyak dipengaruhi ya, GDP kita ini terbesar adalah di konsumsi masyarakat ya. Memang masyarakat kita ini konsumtif ya, konsumtif. Jadi agak suka belanja-belanja ya. Ya memang ya namanya negara berkembang ya guys ya, memang seperti itu. Jadi memang konsumtif. Beda dengan China ya. China itu investasi guys ya, terbesar penggerak ekonominya, terbesar GDP-nya itu karena investasi gitu loh guys. Beda sama kita ya. Investasi yang berujung pada ekspor ya. Ekspornya dia tinggi banget. Jadi surplusnya gede ya. Dia lebih banyak ekspor daripada impor. Jadi akhirnya negaranya jadi kaya ya. Emang investasi itu emang bikin kaya guys ya. Ya kayak lu lah, lu investasi saham rutin ya, lu tahan, lu nabung ya, investasi, nabung dulu baru diinvestasikan. Ya lu pasti kaya gitu guys ya. Tidak usah ini gitu guys, tidak usah pusing-pusing. Sesederhana itu aja, ketika lu terus berinvestasi, lu pasti akan kaya karena duit akan mulai bekerja buat lu gitu loh guys ya. Lu akan punya cash flow terus gitu loh guys ya, dari berbagai investasi yang lu masukin ya. Nah guys, ini guys, combo banget ya si pemerintah ini ya. 3 kebijakan ya dalam waktu berdekatan ya. Satu, ini Purbaya itu
ini kucurkan 200 triliun ya, supaya ini gitu guys ya, supaya bank-bank ini bisa menyalurkan ke sektor real ya, sektor usaha. Nah, ini pemerintah itu menurut gua ya guys ya, pemerintah harus hati-hati ya guys ya, jangan sampai ini disalurkan sembarangan ya, nanti ujung-ujungnya malah lari ke para pemain-pemain judol ini guys ya. Bahaya guys ya, kalau ini duit ini banyak lari ke pemain judol ya, tentunya akan memperkaya Kamboja ya guys ya, memperkaya Kamboja ya, karena memang peredaran atau arus keluar ya dari judol itu bisa mencapai 200 triliun setahun gitu loh guys ya. Itu yang bikin masyarakat kita banyak yang jadi gembel, itu sebenarnya itu ya. Lalu apakah ini salah siapa ya? Memang ini guys ya, masyarakat kita ini, mohon maaf ya guys ya, memang secara average ya, secara average IQ ya, bangsa Indonesia ini nilainya adalah cuman 78 ya guys ya. 78 ini ya, mohon maaf ya guys ya, ini setara simpanse guys ya. Kalian tahu simpanse ya, monyet yang cerdas itu guys ya, itu IQ-nya sekitar segituan ya. Jadi memang rata-rata IQ masyarakat kita itu memang cuma 78, hanya unggul sedikit dari Timor Leste gitu guys ya, negara yang super miskin ya, yang dulu bagian Indonesia yang sekarang udah lepas. Nah guys, gue tidak bermaksud mencaci maki ya, tidak bermaksud untuk meledek bangsa sendiri guys, tapi itu adalah fakta gitu loh guys ya. Jadi faktanya adalah bangsa kita ini memang IQ-nya rendah ya guys ya, IQ-nya rendah, dibego-begoin oleh negara miskin seperti Kamboja dengan judi online. Banyak masyarakat kita itu yang sudah kena gitu guys ya. Padahal sudah disosialisasikan terus gitu guys ya, bahwa judol itu adalah scam gitu guys ya. Ditambah lagi ya, di combo lagi juga ya oleh negara-negara China ya dengan pinjol gitu guys ya. Pinjol ini itu banyak tentunya adalah dari asing gitu guys ya, dari China, dari Timur Tengah, itu banyak bermain di pinjol gitu guys ya. Jadi diperbudak lagi dengan pinjol ya, udah kena judol, duit habis itu gak punya uang, minjemnya ke pinjol, kena bunga lagi, ya sudah lengkap sudah ya penderitaan masyarakat kita karena kurang tadi gitu guys ya, kurang smart ya, kurang edukasi gitu guys ya. Jadi memang pendidikan itu atau pengetahuan itu penting gitu guys ya. Jadi kalian jangan nonton TikTok terus ya, kita ngobrol-ngobrol lah di channel ini gitu guys ya, biar update dah ya, biar kita update tentang ekonomi dan tentunya investasi gitu guys ya, investasi saham. Ya, ini combo ya, Menkeu ini sudah kucurkan 200 triliun, BI memangkas suku bunga, ini sudah ke-6 ya, sejak September. Jadi setahun terakhir ini udah 6 kali motong ya. Sekarang jadi 4,75. Ini asli ini guys, ini keren banget ya. Ini pasti akan membuat ekonomi itu lebih agresif ya, lebih cepat berkembangnya ini guys ya. Tahun depan akan menarik ya guys ya. Tahun depan negara kita ini akan menarik. Ditambah lagi si Purbaya ini Menteri Keuangan ini, gue kayaknya mulai suka ya dengan orang ini ya. Jadi dia ini resmi memperluas kebijakan penghapusan PPh ya. Jadi kalian kalau gajinya di bawah 10 juta itu ditanggung pemerintah ya. Sekarang ini tidak hanya sektor swasta, tapi pariwisata, hotel, restoran, kafe itu diperluas gitu loh guys. Jadi mulai banyak yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi pajaknya tuh dibayarin pemerintah ya, tidak kena pajak 10 juta gitu ya. Jadi ini meningkatkan daya beli tujuannya gitu guys ya. Jadi biar tujuannya si Purbaya ini maksudnya biar sektor pariwisata ya itu lebih hidup gitu guys. Karena memang masyarakat kita kalau nggak punya duit ya mereka akan mengurangin ini wisatanya gitu. Mereka nggak akan jalan-jalan gitu, mengurangi jalan-jalan supaya duitnya masih kepegang gitu guys ya. Ya guys, jadi ada 3 combo yang dilakukan pemerintah. Pajak dikurangin di bawah 10 juta, 200 triliun duit yang di BI ditempatkan di bank-bank untuk disalurkan,
plus suku bunga BI dikurangin, ini tentunya agresif banget ya, akan meningkatkan ekonomi itu muter gitu guys ya, muter cepet dan nanti akan mulai memicu inflasi, dan itu akan membuat saham akan naik gitu loh guys ya. Dan Pak Purbaya sendiri ya, Menteri Keuangan kita ini memprediksikan 6 kali 6 ya, 36.000 IHSG ya. Tapi ini diomonginnya sambil bercanda ya, tentunya mungkin tidak akan sebesar itu, tetapi dari hari ini aja udah kelihatan ya, IHSG itu udah sempet tembus di 8.000 ya. Kemungkinan IHSG ini pasti akan berkembang pesat tahun depan ya. Nah, kalian para investor ya, tentunya ya ini guys ya, ini opini gue ya. Mungkin ketika kalian menemukan saham-saham yang murah di IHSG posisi sekarang, itu mungkin saatnya untuk mulai memikirkan untuk memperbanyak investasi kalian gitu loh guys ya. Tentunya disclaimer on, tidak ada yang jamin ya, karena masa depan itu hanya Tuhan yang tahu. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.